Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ada di sini ya, tentang fardu wudu sama perkara yang membatalkan wudu. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Fardu wudu itu ada apa aja? Nah, sini saya akan menyampaikan tentang fardu wudu. Yang pertama ada niat. Tahu nggak tempatnya itu di mana? Pas kapan kita membacanya tuh? Nah, gimana tuh? Nah, jadi tempatnya niat itu definisinya itu niat itu dibarengkan dengan kegiatannya. Nah, misalkan ini ya wudu ya. Nah, berarti kan membasuh muka. Di saat membasuh muka, pas kita ambil air, pas kita air itu ditaruh di muka dari sini, pas airnya kena, baru kita di dalam hati baca doa. Jadi kalau yang lafaz Arabnya itu yang nawa itu sebelumnya sebelum berwudu. Nah, kalau misalkan niatnya itu pakai bahasa Indonesia aja, Latin. Pas airnya kena, saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil, fardukan Allah. Nah, kayak gitu, paham nggak? Paham. Jadi tempatnya wudu itu, tempatnya niat itu pas kapan? Nah, yang kedua yaitu apa di sini? Nah, kayak tadi tuh habis niat kan dibarengin sama membasuh muka. Nah, dari mana tuh membasuh mukanya itu? Ada yang tahu nggak? Dari mana ke mana? Dari muka tuh, membasuh muka. Dari atas ke bawah kayak gimana tuh? Nah ya, jadi air itu kita ambil dari sini nih, dari pinggang sini, dari batas rambut, tumbuh rambut nih, dari sini, ambil ke sini sampai ke luar rambut sini nih. Nah ini air dari sini, niat, sampai sini. Jadi airnya tuh yang jatuh itu jangan sampai kita kena dari air yang kita basuh ini. Nah jadi itu nanti airnya nggak sah wudunya. Diulang lagi, jadi itu namanya air mustakmal, air yang udah dipakai. Jadi kita gini air, terus gini, nah gitu, paham nggak? Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, ada yang tahu nggak kayak gimana membasuh tangannya? Dari tangan itu, ada yang tahu nggak? Di sini. Nah, jadi di sini untuk membasuh tangan itu jika seorang tidak memiliki tangan. Nah, ada yang dijelasin belum? Kalau orang itu nggak punya tangan nih, membasuhnya kayak gimana? Di sini dijelasin jika seseorang tidak memiliki kedua tangan atau siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kira aja. Nah, misalkan tangannya yang hilang tuh di sini. Nah, berarti basuh aja nih dari sini. Dari sini dari atas dulu, dari atas sampai kenain semuanya. Jadi jangan kayak gini airnya, kan airnya tuh keran ya, misalkan keran di sini nih, keran ini. Jadi tangan itu dari siku, misalkan yang ini yang hilang kan. Nah kita basuh dari sini, kan dari siku kan batasnya, dari sini kenain semua. Nah, gitu. Pakai kena sepatu jangan sampai air yang udah jatuh itu kita pakai lagi ke atas. Namanya air apa? Nah, air mustakmal, air yang udah kepakai. Nah, kalau misalkan tangannya tuh yang hilang segini nih, sesiku, ya berarti maksudnya yang ini aja yang ada, yang sisa yang udah ada. Hilang semua di sini dan sini aja nih, basuhnya gitu. Nah, dan wajib membasuhnya itu perkara yang berbeda antara kedua tangan, yaitu bulu, jari tangan dan kuku. Nah, misalkan kuku nih. Misalkan kita ada kuku, terus ada kotoran, harus dibersihin dulu sebelum membasuh tangan. Misalkan kuku panjang nih, atau ada kotoran. Nah, sebelum kita membasuh tangan, kita keluarkan dulu tuh kotoran-kotorannya. Nah, terus selanjutnya itu mengusap sebagian kepala. Nah,
Sepatu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki ataupun perempuan, atau mengusapnya sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Nah, kalau misalkan botak gimana tuh? Ada tahu nggak? Ada rambutnya nih, botak. Kalau nggak ada rambutnya, perkira-kira aja. Misalkan botak nih, kira-kira aja nih pertumbuhan rambutnya tuh di sebelah mana aja nih. Misalkan di sini, berarti usapnya dari sini, ini kepala, gitu. Botak. Nah, terus selanjutnya itu ada basuh kedua kaki. Ada yang tahu nggak membasuh kedua kaki kayak gimana? Nah, baru yang kelima ini adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jika orang yang melaksanakan wudhu tersebut tidak mengenakan dua moja atau sejenis sepatu. Nah, jadi wudhu tuh nggak boleh pakai sepatu tuh, nggak ada halangan tuh. Kayak kaos kaki, nah nggak boleh tuh, lepas dulu kaos kakinya. Harus terkena, benar-benar kena sama kulitnya itu, harus dibersihin. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berbeda pada kedua kaki, yaitu bulu, terus daging tambahan. Daging tambahan di sini itu kayak apa ya? Iya, kulit tambahan itu pokoknya misalkan kan ada tuh orang-orang yang ada jadinya tuh ada dua, nah terus kayak gitu. Nah itu harus dibasuh semua tuh. Nah itu berarti termasuk kaki, bagian kaki. Nah terus satu yang terakhir yaitu apa? Di sini. Nah tertib, maksud tertib di sini. Sehingga kalau tidak tertib maka wudhu itu yang dilaksanakan tidak mencukupi. Harus tertib itu kayak membasuh muka itu harus ada 3 dari awal, nggak boleh dua tuh. Kita misalkan membasuh muka cuma 2 kali, nah itu nggak sah. Harus tertib, harus ada berapa? 3. Nah, paham nggak dari fardu wudhu di sini? Paham. Selanjutnya kita ke perkara yang membatalkan wudhu. Ada berapa di sini? Perkara yang membatalkan wudhu. Apa aja? Keluarnya sesuatu. Nih, yang pertama kita jelas dulu ya. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Dan dubur. Dan dubur. Tahu nggak kubul dan dubur itu apa? Tahu. Nggak tahu. Tahu. Apa tuh? Apa? Nah, ya alat pemaluan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang membatalkan wudhu itu yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubur dan dubur. Misalkan kencing, terus BAB, kayak gitu. Yang membatalkan wudhu. Sama keluarnya sperma, pokoknya yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu. Entah itu keluarnya nanah atau apa, itu tetap batal. Terus yang kedua itu tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantat. Paham nggak sih? Tidak menetapkan pantat. Jadi ini Rehan, maju. Kita duduk di sini. Lihatin ya. Duduk sini. Nah, tidur. Nah, tidur. Nah, seharusnya yang tadinya duduk. Nah, seharusnya yang tadinya tetap kayak gini, terus berubah pantatnya itu. Jadi kan ngangkat nih kalau misalkan tidur gini. Nah, jadi kan pantatnya ngangkat ke atas kan? Nah, itu tuh batal. Jadi yang harus tuh tidur kayak gini nih, gini. Jadi pantatnya tuh nggak bergerak, tetap di tempat. Walaupun kalau kayak gini batal. Apalagi kalau terentang. Nah, kalau terentang kan kelihatan kan pantatnya. Nah, itu membatalkan wudhu. Nah, jadi kayak gitu, paham nggak? Paham. Terus selanjutnya ada hilangnya akal. Paham nggak di sini hilangnya akal itu kayak gimana? Paham. Kayak gimana coba? Nah, ya kayak gitu. Hilangnya akal di sini tuh yang tidak berfungsi akalnya tuh kayak mabuk kan, mabuk udah nggak punya akal kan, kita hilang akal, hilang kendali.
terus sakit, gila, dan selainnya. Terus yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Misalkan nih, Rehan sama siapa, Najla pegang tangan tidak mahram, kecuali kayak sama bapak. Nah itu kan itu mahram, kita dari lahirnya itu dari ibu sama bapak kan. Nah itu boleh itu pegangan tangan. Kalau yang bukan mahramnya itu batal. Apalagi pegangan tangannya itu kita mempunyai syahwat. Tahu syahwat gak? Mempunyai nafsu. Jadi kita kayak orang-orang pacaran lah, kita pegang tangan, terus kita mempunyai hawa nafsu, ingin kayak melakukan hal-hal yang dilarang kayak bersetubuh sebelum menikah. Nah itu lebih bahaya, sudah dapat dosa sama membatalkan wudu juga. Terus yang terakhir di sini ada menyentuh kemaluan anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan. Paham nggak sih? Gimana? Nah, jadi misalkan nih, maaf ya, kan fikih itu harus jelas, harus benar-benar dijelasin. Jadi misalkan kan laki-laki alat kelaminnya, misalkan maupun perempuan juga ya. Misalkan kemaluan itu gatel. Nah, garuknya itu kayak gimana? Ada caranya di sini. Nah, garuknya itu harus dari sini nih. Pakai luar telapak. Batasnya dari sini. Dari sini. Sini. Oke, jangan sampai garuknya itu jangan pakai telapak yang dalam sini. Jangan gitu tuh. Jadi garuknya itu pakai luar yang dari sini. Kalau kita garuknya pakai kayak gini, nah itu nggak batal. Kalau kita garuknya pakai sini. Nah, jadi kayak gitu kan, menyentuh kemaluan anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan. Itu batal tuh kalau kita pakai gini nih. Jadi garuknya pakai gimana? Pakai gimana? Nah, sini ya. Garuknya batal dari sini. Oke, dari sini. Nah, garuknya pakai gini ya, baru nggak batal seluruhnya. Kalau misalkan garuknya gini, baru batal. Itu paham nggak? Nah, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari sini? Ada. Oke. Apa itu pertanyaannya? Apa perbedaan hadas dan najis? Oke, baik. Apa perbedaan najis dan hadas? Di sini saya akan menjawab. Hadas itu keadaan tidak suci pada tubuh yang menghalangi sahnya ibadah seperti sholat. Contohnya, hadas itu ada hadas kecil sama hadas besar. Jadi hadas kecil karena kentut, kalau hadas besar karena mimpi basah. Nah, untuk najis itu adalah benda kotor yang menurut syariat itu seperti darah, air mani, air kencing. Air mani itu enggak najis ya. Air kencing dan kotoran hewan. Nah, penjelasannya itu hadas harus dihilangkan dengan wudu atau mandi junub. Kalau najis dihilangkan dengan membasuh bagian yang terkena najis. Nah, kayak gitu, paham nggak? Bisa paham? Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Apa pertanyaannya? Apa yang termasuk hadas besar? Apa yang termasuk itu hadas besar? Nah, yang termasuk hadas besar itu yang tadi dijelasin ya, yaitu mimpi basah. Nah, mimpi basah itu hadas besar. Harus kita menghilangkannya itu pakai, ada tahu nggak menghilangkan hadas besar itu kita harus apa? Harus mandi besar. Nah, kayak gitu. Jadi yang termasuk hadas besar itu apa? Hadas besar itu yang termasuk hadas besar itu apa? Tadi. Nah, yang termasuk hadas besar itu mimpi basah. Bisa dipakai? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Tujuan utama dari sholat itu apa? Nah, tahu nggak arti toharo itu sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Toharo itu bersuci, tata cara bersuci. Nah, jadi ini wudu itu termasuk dari toharo, bersuci. Kita kan bersuci dari hadas kecil. Wudu kan itu kan niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau hadas besar itu niat saya mandi menghilangkan hadas besar, gitu. Jadi toharo itu menghilangkan, mensucikan diri dari hadas maupun najis, gitu.
Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Satu lagi? Apa nggak ada? Oke, apa tuh? Sebutkan 3 macam air yang suci yang dapat digunakan untuk bersuci. Oke, baik. Nah, air kan ada yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, di sini yang ditanyakan kan air yang suci tapi bisa mensucikan. Nah, di sini ada tadi mintanya 3 ya. Di sini yang air suci dan bisa dapat bersuci, yang bisa dapat kita pakai bersuci. Contohnya kita itu air itu bisa dipakai wudhu. Nah, misalkan air kopi itu suci apa enggak suci? Suci. Nah, suci tapi nggak bisa buat wudhu. Nah, itu contohnya air kopi suci tapi tidak bisa untuk berwudhu bersuci. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang air yang suci dan bisa dapat untuk bersuci. Ada 3, yaitu air hujan. Air hujan bisa tuh, misalkan kita lagi hujan nih, ada tuh gitu tuh dari genteng itu panjuran. Nah, ini kita bisa pakai wudhu. Nah, terus air sungai kita bisa pakai wudhu. Yang luas ini kan, air sungai itu luas, lebih dari 2 pula. Sama dan satu lagi air sumber mata air. Misalkan kita lagi ada di gunung, kan ada tuh air yang mengalir kayak gitu. Nah, itu bisa kita pakai wudhu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak. Udah paham lah ya? Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.